Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'il jinni wal bashar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan addakhiruha li yaumil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa nahar wa hajja wa atamar wa waqafa bi arafata wal mash'ar. Nabiyyun ghafarallahu lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna yaumakum hadha yaumu 'idil akbar. Yaumun ibtalallahu khalilahu Ibrahim alaihi wassalam wa abanallahu fadilatahu lil anam. Amma ba'du faya ayyuhal muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah seharusnya kita ungkapkan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai dengan saat ini kita masih mendapat kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tetap bisa menikmati karunia Allah, untuk tetap dapat menginjakkan kaki di atas buminya. Terlebih lagi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua ini mampu menjadi motivasi kita untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Adha adalah salah satu hari raya dalam agama Islam yang di dalamnya menyimpan berbagai peristiwa monumental dari peradaban kehidupan di bumi. Peristiwa tersebut selanjutnya diabadikan dalam berbagai macam ibadah. Dua ibadah yang sangat identik dengan hari raya Idul Adha adalah ibadah haji dan kurban. Kedua ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan dan menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah pertama yang identik dengan hari raya Idul Adha
adalah ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, surat Ali Imran 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima ini memiliki arti siap untuk mengorbankan harta yang dimiliki sebagai wujud syukur atas nikmat harta dan kesehatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah haji, para jamaah melakukan rangkaian ibadah sebagai upaya membersihkan diri dari dosa seraya mengharapkan ampunan, rahmat, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga melatih kesabaran dengan kedisiplinan rangkaian ibadah, sekaligus melupakan urusan dunia yang sering membuat hati manusia lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya mengenakan kain ihram berwarna putih, para jamaah diingatkan dengan kain kafan, ciri khas dari kematian yang pasti akan datang kepada setiap yang bernyawa. Kita berasal dari Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Kita pasti akan berpisah dengan semua yang kita cintai dan berpisah dengan semua yang mencintai kita. Semua akan kembali kepada Sang Pemilik yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah haji, jamaah juga melakukan ibadah lainnya seperti tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, melakukan lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa yang dinamakan dengan sa'i. Dalam ibadah ini para jamaah berdoa untuk senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perlindungan dari dosa yang timbul dari hawa nafsu dan godaan syaitan. Ibadah tawaf dan sa'i memiliki makna yang mendalam agar kita senantiasa berusaha tanpa henti dan berhijrah melalui bentuk aktivitas berlari untuk meraih kemuliaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senantiasa membersihkan hati dari sifat yang tercela, kita harus menanamkan tekad untuk mencapai puncak kesucian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kedua ialah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang berawal dari sejarah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah
untuk mengorbankan putranya Nabiullah Ismail alaihi salam dengan cara disembelih. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan Allah melalui sebuah mimpi. Namun, sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Ismail putra tersayang, malaikat membawa seekor kambing dari surga sebagai ganti untuk disembelih. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbakhuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu Nabi Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, dalam beberapa tafsir ditafsirkan tatkala Nabi Ismail berumur antara 13 sampai 15 tahun. Nabiullah Ibrahim berkata, "Hai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih dirimu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabiullah Ismail dengan tegas menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dari sejarah inilah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang pada hakikatnya merupakan sebuah ibadah untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, firman Allah. Hikmah dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah keikhlasan dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh ridha Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari oleh keikhlasan, maka niscaya yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Dalam berkurban, kita harus ikhlas dan siap mengorbankan sebagian harta kita untuk orang lain, yang pada hakikatnya perlu kita ingat bahwa semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan ibadah kurban adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya kita memberikan hewan kurban yang terbaik yang kita punya. Prinsip ini akan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah lain dari ibadah kurban dapat dilihat dari makna kata kurban itu sendiri. Kurban dalam bahasa Indonesia berarti dekat. Oleh karena itu, kurban dapat diartikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya melalui wasilah hewan ternak yang dikurbankan atau yang disembelih. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan hikmah dua ibadah ini, yaitu kurban dan haji, sudah merupakan kewajiban bagi kita selaku umat Islam untuk meyakini bahwa Allah memiliki tujuan dalam memberikan setiap perintah kepada manusia. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita jika kita berbuat baik dan mematuhi perintahnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wadh-dhikril hakim innahu huwal barrur raufur rahim.